Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 1193 Hijriah dan meninggal pada tahun 1285 Hijriah, berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid: walaqad ahsana al-'allamatu ibnul qayyim haitsu عرف العبادة بتعريف جامع. Sungguh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala memberikan pengertian ibadah dengan pengertian yang paling bagus, di mana beliau mengartikan ibadah dengan pengertian yang jami'. Faqala, maka Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul 'ibadati da'irun ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان وعبادة الرحمن غاية حبه. Beribadah kepada Allah yang Maha merahmati adalah puncak kecintaan terhadapnya. Ma'dzulli 'abidihi huma qutbani, disertai penghinaan yang dilakukan orang yang beribadah kepadanya. Puncak kehinaan dan puncak cinta yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dua kutub. Wa 'alaihima falakul ibadati da'irun. Falak ibadah berporos pada keduanya. Ma dara hatta qamatil qutbani. Falak ibadah tidak akan berputar sampai dua kutub itu tegak. Wa madaruhu bil amri rasulihi. Perputaran falak ibadah pada dua kutub adalah dengan perintah, yaitu perintah Rasulnya. La bil hawa wan nafsi wasyaitani, bukan dengan hawa nafsu, jiwa dan syaitan. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyriku bihi syai'a, mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yaitu yuwahhiduhu bil ibadah, mereka mentauhidkan Allah dalam peribadahan, yaitu mereka hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah. Fala budda minat tajarrudi minasyirki fil ibadah, sehingga mesti melepaskan diri dari perbuatan syirik ketika beribadah kepada Allah. Wa man lam yatajarrad minasyirki lam yakun atiyan bi'ibadatillahi wahdahu
bal huwa musyrikun qad ja'ala lillahi niddan. Barang siapa yang tidak membersihkan dirinya dari kesyirikan ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia tidak beribadah kepada Allah semata, bahkan dia pelaku kesyirikan. Sungguh dia menjadikan saingan untuk Allah. Wa hadza ma'na qaulil musannif rahimahullahu ta'ala. Ini adalah makna perkataan penulis Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa fihi anna al-ibadata hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fihi. Padanya terdapat faedah, yaitu bahwasanya ibadah adalah tauhid, karena permusuhan antara Nabi dengan kaumnya sebabnya adalah tauhid. Nabi mengajak mereka hanya untuk beribadah kepada Allah, tetapi mereka tidak menyambut seruan Nabi. Wa fi ba'dil atharil ilahiyah, di sebagian athar ilahiyah disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni wal jinnu wal insi fi naba'in 'azim. Sesungguhnya ada permasalahan antara diriku dengan jin dan manusia, yaitu permasalahan yang sangat besar. Akhluqu wa yu'badu ghairi. Aku yang menciptakan, sementara yang diibadahi selainku. Wa arzuqu wa yushkaru siwai. Aku yang memberi rizki, sementara perbuatan syukur ditujukan kepada selainku. Khairi ilal ibadi nazilun wa syarruhum ilayya sa'id. Kebaikanku turun kepada hamba-hambaku. Aku memberikan kebaikan kepada hamba-hamba, sementara keburukan mereka naik kepadaku. Sementara mereka memperlakukanku dengan buruk. Atahabbabu ilaihim bin ni'am wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Aku membuat mereka supaya mencintaiku dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka, sementara mereka menjadikan diri mereka dibenci olehku karena melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak para hamba yang mana Allah mewajibkan dirinya untuk melaksanakannya sebagai keutamaan darinya untuk mereka adalah Allah tidak menyiksa siapa yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, iqtasara ala nafyil isyraki li'annahu yastad'i at-tauhida bil-iqtida'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan peniadaan kesyirikan. Rasulullah hanya menyebutkan Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Karena meninggalkan kesyirikan mengharuskan tauhid secara konsekuensi. Artinya orang yang meninggalkan kesyirikan mesti menjalankan tauhid
wa yastad'i itsbat ar-risalati bil luzum, dan mengharuskan penetapan risalah secara konsekuensi. Artinya ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dikerjakan hanya karena Allah, tidak melakukan kesyirikan apabila ibadah itu caranya tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah mensyariatkan ibadah yang benar melalui diutusnya para rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idh man kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzaba Allah. Karena barang siapa mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia mendustakan Allah. Wa man kadzdzaba Allah fahuwa musyrik. Dan barang siapa mendustakan Allah maka dia pelaku kesyirikan. Wa huwa mithlu qaulil qail, ia seperti perkataan orang yang berkata, man tawadda'a sahhat salatuh, barang siapa yang berwudu maka salatnya sah, yaitu ma'asairis syurut, yaitu wudu yang diiringi dengan melakukan semua syarat-syarat salat. Intaha. Selesai perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, afala ubashshirun nas, maka tidakkah aku memberikan berita gembira kepada manusia? Fihi istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruh. Pada perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terdapat faedah, yaitu disunahkan memberikan berita gembira kepada orang muslim dengan perkara yang membuatnya senang. Wa fihi ma kana alaihi as-sahabatu min al-istibsyari bimithli hadha. Dan padanya terdapat faedah, yaitu perkara yang para sahabat radhiyallahu anhum berada padanya, yaitu bergembira dengan berita gembira semacam ini. Qalahul musannifu rahimahullahu ta'ala. Faedah ini dikatakan oleh penulis Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubashshirhum fayattakilu, jangan beri berita gembira kepada mereka sehingga mereka tidak bersandar, yaitu ya'tamidu ala dhalik, sehingga mereka tidak bersandar kepada berita gembira itu. Mereka bersandar dengan berita gembira tanpa melakukan perkara yang harus dilakukan dari konsekuensi, dari akibat berita gembira itu. Fayatrukut tanafusa fil a'mal, sehingga mereka meninggalkan berlomba-lomba melakukan amal-amal saleh. Wa fi riwayah, di suatu riwayat, fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'athuman, ay taharrujan min al-itham. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengabarkan berita gembira ini kepada sahabat yang lainnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia,
karena takut dosa, yaitu karena khawatir terjatuh dalam dosa menyembunyikan ilmu. Qala al-wazir Abul Mudhaffar. Al-wazir Abul Mudhaffar berkata, lam yakun yaktumha illa an jahilin yahmiluhu jahluhu ala su'il adabi bitarkil khidmati fit ta'ah. Tidaklah menyembunyikan berita gembira kecuali orang bodoh, yang mana kebodohannya membuatnya melakukan perkara yang tidak sopan dengan meninggalkan mengabdi kepada Allah dengan taat kepadanya. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة. Adapun orang-orang yang cerdas, apabila mereka mendengar semacam perkara seperti ini, semacam berita gembira seperti ini, maka mereka semakin taat. وَرَأَوْا أَنَّ زِيَادَةَ النِّعَمِ تَسْتَدْعِي زِيَادَةَ الطَّاعَةِ. Mereka menganggap bahwasannya bertambahnya kenikmatan-kenikmatan itu mengharuskan bertambahnya ketaatan. فَلَا وَجْهَ لِكِتْمَانِهَا عَنْهُمْ. Sehingga tidak ada alasan sama sekali untuk menyembunyikan berita gembira itu dari mereka. Wa fil babi minal fawaidi ghairu ma taqaddam. Pada bab ini terdapat faedah-faedah selain apa yang telah berlalu, yaitu al-hathu ala ikhlasil ibadati lillahi ta'ala. Perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Wa annaha la tanfa'u ma'asyirki bal la tusamma ibadah. Sesungguhnya ibadah tidak akan bermanfaat apabila disertai perbuatan syirik, bahkan tidak disebut ibadah. Wa tanbihu ala 'azamati haqqil walidaini wa tahrimu 'uquqihima. Peringatan akan besarnya hak kedua orang tua dan haramnya atau diharamkannya durhaka kepada mereka. Wa tanbihu ala 'azamatil ayatil muhkamati fi suratil an'am. Peringatan akan besarnya kedudukan ayat-ayat yang muhkam pada surat Al-An'am. Wa jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, dan bolehnya menyembunyikan ilmu untuk suatu kemaslahatan. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, akhrajah. Hadis ini dikeluarkan oleh mereka berdua, yaitu Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Wal-Bukhari huwa al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum, al-Hafidh al-Kabir, صاحب الصحيح والتأريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. Al-Bukhari adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Ju'fi maulahum, seorang penghafal yang sangat besar, orang yang sangat kuat sekali hafalannya, penulis As-Sahih, At-Ta'rikh, Al-Adabul Mufrad, dan selain itu dari karya-karya tulisnya. Rawa 'anil Imam Ahmad bin Hanbal wal Humaydi wa ibn al-Madini wa tabaqatihim. Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Humaydi, Ibnul Madini, dan ulama-ulama yang selevel dengan mereka. Wa rawa anhu Muslimun wan Nasa'i wa Tirmidzi wal Firabri rawi sahih. Meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Al-Firabri, yang meriwayatkan As-Sahih karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah.
Wulida sanata arba'in wa tis'ina wa mi'atin wa mata sanata sittin wa khamsina wa mi'atain. Dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal pada tahun 256 Hijriah. Wa Muslimun huwa ibnul Hajjaj bin Muslimin Abul Husaini al-Kushairi an-Naisaburi sahibus sahihi wal ilali wal wihdani wa ghairi dhalik. Muslim adalah ibnul Hajjaj bin Muslim Abul Husain al-Kushairi an-Naisaburi, penulis as-sahih dan al-ilal serta al-wihdan serta selain itu dari karya-karya tulis beliau. Rawa an Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa Abi Khaythamah wa bin Abi Shaybah wa tabaqatihim. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abi Khaythamah, Ibnu Abi Shaybah dan ulama-ulama yang selevel dengan mereka. Wa rawa 'anil Bukhari wa rawa 'anhu Tirmidzi wa Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan rawi sahihi wa ghairihima. Meriwayatkan dari Al-Bukhari. Artinya Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Al-Imam Al-Bukhari dan meriwayatkan dari Al-Imam Muslim rahimahullah At-Tirmidzi, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan yang meriwayatkan sahih dan selain mereka. Wulida sanata arba'in wa mi'atain. Dilahirkan pada tahun 204 Hijriah. Wa mata sanata ihda wa sittina wa mi'ataini binaisabur rahimahumallahu ta'ala, dan meninggal pada tahun 261 Hijriah di Naisabur, semoga Allah merahmati mereka. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, fihi masail. Pada bab ini terdapat beberapa masalah. Al-ula, pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Masalah ini disimpulkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dari firman Allah ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku saja. Surat Az-Zariyat ayat 56. Sehingga hikmah diciptakan jin dan manusia bukanlah supaya mereka bersenang-senang dengan makanan, minuman, pernikahan dan lain-lainnya dari kenikmatan dunia, tetapi hikmah di balik diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah, masalah yang kedua, annal ibadata hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fih. Sesungguhnya ibadah adalah tauhid karena permusuhan antara Nabi dengan kaumnya sebabnya adalah tauhid, yaitu sesungguhnya ibadah itu dibangun di atas tauhid. Sebab semua ibadah yang tidak ada tauhidnya maka bukanlah ibadah. Apalagi sesungguhnya sebagian salaf mentafsirkan firman Allah Ta'ala, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yaitu kecuali agar mereka mentauhidkanku. Ini sangat sesuai dengan yang disimpulkan oleh
penulis Kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu bahwasanya ibadah adalah tauhid. Sebab semua ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid, maka ibadah itu batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'anis syirik. Aku adalah yang paling kaya dari yang disekutukan, sehingga tidak memerlukan persekutuan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan sementara dia melakukan kesyirikan ketika melakukannya, ya, menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan perbuatan syiriknya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, li'anna al-khusumata fih, karena permusuhan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy sebabnya adalah tauhid. Karena orang-orang Quraisy beribadah kepada Allah, tawaf untuk Allah dan sholat untuk Allah, tetapi tidak dikerjakan dengan ikhlas, ya, dan tidak dilakukan dengan cara yang syar'i, sehingga perbuatan mereka seperti tidak ada karena mereka tidak menjalankan tauhid, sehingga ibadah yang mereka lakukan seperti sesuatu yang tidak ada karena tidak adanya tauhid yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang mencegah nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka tidak diterima oleh Allah dari mereka, melainkan dikarenakan sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya, dikarenakan mereka melakukan perbuatan syirik. Surat At-Taubah ayat 54. Al-thalithah, permasalahan yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menjalankan tauhid, maka dia tidak beribadah kepada Allah. Fafihi ma'na qawlihi, maka padanya terdapat makna firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Surat Al-Kafirun ayat 3 sampai 5. Kalian tidak beribadah sebagaimana ibadah yang aku lakukan, karena ibadah kalian dibangun di atas kesyirikan, sehingga ibadah yang dibangun di atas perbuatan syirik bukanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, al-hikmatu fi irsalir rusul, hikmah di balik diutusnya para rasul. Permasalahan ini disimpulkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul agar kalian beribadah kepada Allah dan agar kalian menjauhi tagut. Hikmah diutusnya semua rasul kepada umat-umatnya adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah saja, dan mengajak untuk meninggalkan peribadahan kepada tagut, peribadahan kepada semua yang diibadahi selain Allah. Al-khamisah,
Permasalahan yang kelima, anna risalata 'ammat kulla ummah. Sesungguhnya risalah mengajak untuk mengerjakan tauhid dan meninggalkan syirik mencakup semua umat. Faedah ini atau masalah ini disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Surat An-Nahl ayat 36. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.